Kita punya terapi yang sudah saya ciptakan, yaitu CNNB, Clean of Negative Memory Brain. Karena sumber penyakit salah satunya di pikiran. Kalau kita nggak tenang, itu akan menjadi masalah. Ketika itu sudah masalah, rezeki kita masalah. Magnetik rezeki kita juga tidak bagus. Itu pertama. Kemudian batin kita didetox, supaya kita ini tidak punya sifat angkuh, iri, dengki, dendam. Karena kita itu umat muslim, maka kita harus mencontoh, mentauladani Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Ini penting, Pak. Jangan sampai kita umat muslim terus kita nggak bisa meneladani. Meneladani ini harus dalam ucapan, dalam sikap. Itu pengamalan itu. Nah, supaya maksimal. Saya tidak berharap ya manusia selalu ada baik buruk. Tidak berharap jenengan harus bisa 50%, 10% saja. Gitu ya. Ini kita harus jaga. Nah, itu detox batin. Nah, tradisi masyarakat kita kalau ada masalah dengan ekonomi, masalah kesehatan, selalu santet itu. Itu sumbernya dari dalam diri kita. Gangguan makhluk halus masuk ke dalam hati kita, ngurek-ngurek kita, dan lain sebagainya, yang membuat hati kita tidak tenang, pikiran kita tidak tenang. Nah, ini yang terus didetox. Nah, jenengan minta katanya, Pak, program ini saya supaya tahu kodam-kodam yang merusak saya ini apa, kan begitu. Hari ini kita akan coba bersihkan itu. Mudah-mudahan jenengan nggak ada. Karena saya paham jenengan sudah tamatan pondok. Mungkin ada amalan-amalan yang jenengan pernah lakukan, dan amalan-amalan itu punya daya roh, daya hidup. Kalau itu tidak baik, itu akan mengganggu aktivitas kita. Ya, salah satulah magnet rezeki tadi tidak baik. Nah, nanti saya akan lakukan itu. Berarti ada zikir-zikir yang kita lakukan sebelum jenengan mati. Gitu toh. Nah, dalam zikir itu ada amalan. Yang disebut khodam itu adalah pengiring, pembantu gitu. Khodam ini banyak. Khodam diri pribadi, khodam leluhur, khodam jin, khodam pusaka, khodam tetek melek, dan sebagainya. Banyak sekali. Cuman malam ini saya ijazahkan itu, siapa yang hadir di sini, jangan ini dipakai main-main. Gitu. Ya toh? Sanggup itu nanti. Karena nanti kalau ini dipakai main-main, jenengan sudah tahu rahasianya untuk pemanggilan, itu sangat berbahaya. Jangan sampai ditumbuhkan rasa angkuh, iri, dengki. Kalau bisa bagaimana sampai disakiti, sampai bisa berdoa baik untuk orang yang menyakiti. Sampai ditipu, bagaimana sampai bisa berdoa baik untuk orang yang menipu. Karena semua itu adalah untuk pendewasaan kita, pembelajaran kita, ya. Nah, saya ingin tahu di antara teman-teman yang 10 di sini, pernahkah punya amalan pemanggilan kodam? Coba diperkan aja. Punya? Punya. Mas Heri punya. Yang lain? Punya. Terus? Paham dengan itu semua yang dipunyain itu? Tidak paham. Makanlah dan harus tahu yang dimakan, minumlah dan harus tahu yang diminum, berjalanlah dan harus tahu yang dituju, manembahlah dan harus tahu yang disembah. Jadi melakukan sesuatu, memegang sesuatu harus paham dan harus tahu. Kalau tidak paham, tidak tahu, akan membahayakan diri kita. Efeknya kita mudah sakit. Di keluarga kita mudah cekcok gara-gara sepele, rezeki kita sulit. Jadi kalau jenengan nanti dari sini, belajarlah ke alam semesta. Dan dalam belajar ini harus tahu hukum baik buruknya. Jangan sampai kita tidak bisa menganalisa saringan pikiran kita ini dengan hal-hal yang tidak baik. Oke. Jadi malam ini tujuannya itu. Jadi seperti tadi, yaitu ini adalah detox gitu. Nanti jenengan mandiin air bunga itu biar tidak dikatakan ini syirik, ini musyrik, dan sebagainya. Biar tidak begitu. Kita punya tradisi luhur yang dilakukan oleh leluhur. Memang leluhur tidak menjelaskan, itu yang disebut sastro jendro. Karena pada waktu itu nggak ada buku, Pak, nggak ada pulpen. Maka dibuatkanlah acara-acara itu, ada makna yang tertulis, tersirat di sana. Itu yang disebut sastro jendro atau dibilang saja. Nah, salah satunya itu tradisi kita ini sangat mulia kalau kita paham. Karena semua adalah sains, semua adalah ilmu pengetahuan. Tradisi orang lain dari luar dibangga-banggakan di sini. Tradisi kita disirik-sirikan, dimusir-musirkan, ini gila. Kalau ini harus dibedah supaya semua anak cucu kita paham. Dan nanti jenengan ketika paham sampaikan juga di luar, ya. Kita harus berbangga dengan leluhur-leluhur kita yang punya tradisi. Makanya ini nanti detox religius atau detox mistik itu yang dibersihkan adalah memori pikiran kita. Yang kedua adalah batin kita, kolbu kita. Kenapa? Saya ulang lagi. Karena kita kemana-mana itu, tubuh kita ini ibarat magnetik, Pak. Ketika pikiran kacau, kita bisa menyerap energi negatif dari luar, terutama juga obatan.
Dan itu kalau tidak bisa terlepaskan akan mengendap di dalam tubuh, ini sering membuat masalah, ya. Bahkan makhluk halus pun sering terserap di dalam tubuh kita. Ini juga harus dibersihkan supaya kita bisa menjadi betul-betul manungso, bukan menungso. Apakah manungso itu? Yaitu tetep iman kang santoso, bukan menus-menus kakean dosa. Golek sanu dibungkus kloso. Ya toh? Hah? Uripe nelongso. Ya toh? Rono kesio-sio. Hah? Paham ya? Jadi ini deto, ya ada yang nyebut sukerte. Su artinya baik, kerte artinya berkah. Ada yang nyebut ruwatan, artinya dari ruwat itu ngerawat. Ada sebut ngelukat. Jadi itu detoksifikasi religius. Ya. Nanti sekarang saya ijazahkan. Nah, supaya nanti kodam-kodam yang ada jenengan, baik kodam dari ilmu yang jenengan pelajari yang nggak paham tadi, atau mungkin jenengan sering coba-coba santet aku dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Itu guru itu perlu diuji, ya toh? Ngaku toh? Ngaku lah nyanteti aku. Murid nyanteti guru, nggak apa-apa. Nah.